dijadikan sebagai bahan kajian penting karena sebagian besar sebagian besar dari bumi kita itu adalah berupa air. Kalau kita melihat persentase daratan itu hanya kurang dari 2/3. Artinya lebih dari itu adalah berupa air. Dan bedanya lagi kalau di ekosistem air pada kedalaman sampai berkilometer itu masih dijumpai makhluk hidup. Sedangkan kalau pada daratan, ya kita menjumpai hanya di permukaan saja. Kalau ada yang di dalam tanah itu mungkin hanya sampai kedalaman beberapa meter atau tidak sampai puluhan meter. Makanya ini perlu dikaji karena keluasan dari samudera itu sendiri. Nah, kenapa ini juga dikaji? Karena semua kehidupan itu berasal dari laut. Ya, jadi kalau kita melihat awal dulu ada teori apa namanya? Teori bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup. Ya, mereka kan mencoba dengan daging diletakkan, kemudian muncul belatung, kemudian dipatahkan. Kalau belatungnya disterilkan, dikasih tempat yang apa namanya tidak terhubung dengan udara langsung, ternyata tidak ada belatung. Berarti teorinya adalah bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan di bumi ini berawal kalau tidak ada makhluk hidup apa namanya yang memulai. Nah, ini ditemukanlah teori generatio spontania di mana di air, di laut itu banyak terdapat senyawa-senyawa yang merupakan dasar dari asam amino. Adanya nitrogen, fosfor, NPK itu merupakan senyawa komponen terbesar dari asam amino. Asam amino adalah bentuk paling sederhana dari protein. Nah, protein ini yang menjadi asal mula kehidupan adalah dari situ. Jadi waktu itu ada semacam ledakan listrik yang cukup besar ya, mungkin dari petir atau apa yang menyebabkan molekul senyawa-senyawa tadi membentuk ikatan yang menjadi disebut asam amino ya. Asam amino itu ada asam amino fenilalanin, alanin, albumin itu segala asam amino. Nah, ini maka kehidupan di awal dari laut ya. Sekitar 500 juta tahun yang lalu dari laut ini muncullah senyawa makhluk hidup single cell. Jadi dia hanya bersel tunggal. Kemudian seiring berkembangnya waktu mengalami apa namanya? Mengalami berbagai evolusi, seleksi sehingga menjadilah makhluk hidup yang ada sekarang setelah berjuta tahun yang berjalan. Nah, ekosistem air sendiri bisa dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah marine ecosystem atau ekosistem air laut. Ini ditandai dengan adanya perbedaan salinitas dari kedua kelompok ekosistem ini ya. Kalau yang freshwater ecosystem maka dia adalah mempunyai salinitas 0 karena memang dia air tawar. Yang marine ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ya, Pak. Kalau yang tadi ya marine ada open ocean, nanti kita bahas lagi. Kalau yang freshwater ada lentik. Lentik ini adalah standing water atau air yang tergenang. Contohnya danau, waduk, telaga, situ. Yang kedua adalah ekosistem yang bergerak, running water atau lotik. Lotik ini contohnya sungai, jeram. Jadi ada kecepatan arus yang ada di situ. Yang terakhir adalah wetland atau ekosistem lahan basah seperti rawa, gambut. Nah, untuk ekosistem air laut sendiri juga bisa dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ya, jadi ekosistem di laut ini juga sangat beragam, tergantung dari di mana dia berada. Yang paling subur adalah ekosistem yang ada di estuarin, di muara sungai, yang ada di daerah terumbu karang,
atau yang ada di hutan bakau. Nah, itu ekosistemnya sangat subur sekali. Ntar saya sambil membuka. Ntar ya, sambil. Ya, kenapa kok mangrove subur ya? Karena banyak sekali degradasi serasah daun mangrove yang terjadi di kawasan tersebut. Sehingga menyebabkan material anorganik berada pada kondisi yang cukup melimpah. Dan ini menjadi sebuah, apa namanya, rantai apa bukan rantai makan, menjadi sebuah bahan untuk disintesa menjadi bahan organik oleh berbagai fitoplankton yang ada di situ. Sehingga fitoplanktonnya cukup melimpah juga di mangrove tadi. Nah, fitoplankton yang merupakan awal rantai makanan ini yang nanti akan menyebabkan rantai makanan di atasnya menjadi tercukupi kebutuhannya. Nah, di dalam sebuah ekosistem laut juga terjadi pergerakan yang cukup dinamis ya. Jadi arus yang ada di laut itu akan bergerak dari satu bagian benua ke benua yang lain. Dan ini yang menyebabkan beberapa migrasi dari hewan laut terjadi. Jadi ikan-ikan besar ya, paus, kemudian ikan paus itu maksudnya mamalia juga, ikan paus, ikan eh, lumba-lumba, ikan hiu itu akan bergerak mengikuti arus yang ada. Karena arus ini akan membawa beberapa makanan dari hewan-hewan tersebut. Jadi ada suatu saat mungkin ikan paus dijumpai di belahan bumi utara. Kadang-kadang dilihat di Katulistiwa. Di lain waktu dia terlihat di Kutub Selatan. Nah, itu karena pergerakan itu karena mereka adanya arus tadi menyebabkan hewannya juga akan bergerak. Nah, kita mulai dari satu-satu dulu. Eh, yang pertama adalah zona pelagik samudra. Di mana zona pelagik ini adalah laut biru yang lepas atau laut terbuka. Jadi laut terbuka ini laut yang mempunyai ekosistem yang terus diaduk oleh arus samudra dan terdorong oleh angin. Nah, ini juga ditandai dengan kandungan oksigen yang umumnya tinggi. Jadi cukup subur untuk menjadi tempat kehidupan bagi berbagai fauna di laut. Kalau di kawasan pesisir, itu mungkin masih dijumpai beberapa tanaman air ya. Dari kelompoknya rumput laut mungkin, atau alge. Tapi pada kawasan zona pelagik, ini jarang sekali ditemukan karena apa ya? Karena kedalamannya sangat apa tinggi ya. Jadi pada kedalaman di atas berapa ratus meter, maka sinar matahari sudah tidak bisa menyampai pada dasar sedimen. Sehingga proses fotosintesis tanaman-tanaman juga tidak akan terjadi di sini. Nah, karena tidak adanya berbagai aktivitas atau keanekaragaman yang tinggi, maka nutrien di zona pelagik samudra juga sangat rendah, lebih rendah daripada di kawasan pesisir, di mana di pesisir masih bisa terjangkau sinar matahari yang menyebabkan eh, apa ini tumbuhan-tumbuhan cukup subur di situ ya, termasuk juga rumput laut. Beda ya nanti antara padang lamun dan rumput laut ya. Kalau rumput laut itu kan seaweed, kalau padang lamun itu seagrass. Jadi di kawasan zona pelagik samudra ini, maka organisme fotosintetik yang menyediakan sumber makanan adalah berupa fitoplankton. Dan dia tidak bisa bergerak secara aktif. Artinya fitoplankton ini hanya mengikuti pergerakan dari arus samudra.
Jadi ini sumber makanan utama, ada berbagai biota di situ. Nah, untuk biota-biota yang ada di zona pelagik umumnya juga berukuran sangat besar ya. Misalnya cumi-cumi. Jadi cumi-cumi yang kita lihat kalau di pasar itu hanya sebesar apa ya, mungkin seukuran 10 cm sampai 20 cm. Kalau di zona pelagik itu bisa tentakelnya saja bisa 20 meter panjangnya. Penyu juga termasuk salah satu reptil yang mampu bertahan pada zona pelagik. Dan juga mamalia laut ya. Mamalia itu seperti ya ikan paus, lumba-lumba, itu adalah bentuk mamalia yang tinggal di sana. Yang kedua adalah ekosistem terumbu karang, di mana terumbu karang ini merupakan ekosistem yang subur. Kenapa kok subur? Karena dia apa istilahnya? Jadi dia menghasilkan sumber makanan bagi berbagai biota lain. Kalau Anda melihat terumbu karang ya, gambarnya seperti ini. Ini contoh di sini ya. Terumbu karang ini adalah sebagai hewan yang disebut dengan zooxantel dan dia mengeluarkan liur ya. Liurnya mengandung kalsium karbonat yang nanti akan diubah menjadi rumah atau terumbu karang. Nah, di sini akan ditempeli oleh algi. Kalau alginya berwarna hijau, maka dia dari kelompok chlorophyta. Kalau yang nempel algi phaeophyta, maka menjadi orange seperti ini. Atau bukan orange, perang, coklat muda. Kalau yang nempel adalah cyanophyta, maka jadinya biru. Kalau yang nempel rhodophyta, maka jadi warnanya merah. Maka kalau kita lihat, ekosistem terumbu karang itu berwarna-warni ya, karena tergantung dari algi yang menempel. Dan di ekosistem terumbu karang ini terjadilah pembiakan dari terumbu karang sendiri dengan dua cara. Yang pertama dengan cara vegetatif atau tidak melakukan perkawinan. Jadi ini contohnya, terumbu karang yang hidup ini, maka dia akan membentuk tunas. Jadi vegetatif ini akan terbentuk tunas baru sehingga koloni terumbu karang ini menjadi lebih besar ya. Mungkin dalam beberapa puluh tahun ke depan, acropora yang warnanya coklat muda ini akan tumbuh sampai memenuhi atau cukup lebih besar karena adanya vegetatif. Yang kedua, perkembangan biakan secara generatif yaitu dengan perkawinan antara sel sperma dan sel telur nanti menghasilkan yang disebut dengan apa namanya zigot dan berkembang menjadi anak terumbu karang ini disebut dengan planula. Nah, planula ini nanti akan mengikuti arus laut dan dia akan menempel pada tempat yang mungkin agak jauh dari induknya. Sehingga kalau dari segi apa namanya terbentuknya koloni baru itu karena generatif ya. Jadi planula terbawa menempel di tempat yang agak jauh menjadi terumbu karang baru. Jadi kalau pembesaran dari koloni itu dari vegetatif, di sini tambah besar. Tapi kalau terbentuknya koloni baru dari generatif. Nah, pada saat terjadi perkembangbiakan tadi, jumlah planula yang ada di air itu sangat banyak sekali. Kalau kita melakukan snorkeling tidak dengan baju tertutup, itu akan terasa gatal kulit kita karena terkena planula tadi. Nah, planula ini menjadi sumber makanan bagi berbagai biota ikan di sini. Ada ikan nemo, ikan manfish, ikan bendera, ikan kakak tua, macam-macam makan itu. Sehingga ekosistem ini menjadi subur karena adanya planula tadi. Karakteristik dari terumbu karang adalah bahwa kandungan oksigennya juga tinggi ya, karena proses respirasi di sini juga berjalan dengan baik dan nutriennya juga tinggi di dalam terumbu karang tadi ya. Saya sebutkan contohnya planula tadi itu nutriennya sangat tinggi karena daya planula tadi. Organisme fotosintetik seperti algi, uniseluler, kemudian berbagai biota lain akan membentuk hubungan mutualistik terhadap ekosistem terumbu karang tadi. Jadi kalau terumbu karang itu adanya pada bagian laut yang
mendapatkan sinar matahari. Kata kuncinya di situ. Dia tidak akan hidup kalau tidak mendapatkan sinar matahari. Kenapa? Karena nanti algenya akan mati, tidak bisa berfotosintesis. Nah, kasus-kasus kematian terumbu karang itu terjadi karena algi tadi meninggalkan koloni zooxantel ini. Nah, kalau ini pergi, berarti nanti warnanya jadi putih. Nah, kalau Bapak Ibu melihat terumbu karang yang warnanya putih, itu bisa dipastikan karang yang mati. Karena dia tidak ada simbiosis dengan tumbuhan air lagi. Nah, kasus kematian terumbu karang ini bisa terjadi karena berbagai hal. Yang pertama karena faktor faktor antropogenik manusia ya. Misalnya orang berwisata di terumbu karang, kemudian ada yang menginjak, ada yang dipakai untuk mengikat kapal misalnya, ada yang menyentuh. Kegiatan aktivitas itu kalau terlalu banyak pengunjung menyebabkan terumbu karang menjadi mati. Atau karena faktor pemanasan global ya. Pemanasan global yang dipicu oleh aktivitas manusia juga menyebabkan suhu air laut menjadi hangat, lebih panas. Nah, ini berpotensi untuk menghilangkan terumbu karang tadi juga menjadi kematian karena pindahan dari ini. Bentar saya tahu. Halo Mas Hafiz. Salam. Mana? Iya, iya. Iya. Oh, Mas Hafiz di mana? Ya, masih kuliah ya? Di sedang PSM ya? Oh iya, iya. Iya, iya. Iya, ya, betul. Ya, saya lanjutkan lagi. Tadi sebab yang kedua adalah karena pemanasan global ya. Yang ketiga juga ini faktor natural atau antropogenik ya. Kalau misalnya sungai-sungai yang masuk ke laut membawa sedimen yang cukup banyak, ini juga karena antropogenik ini, maka dia berpotensi untuk menimbulkan kekeruhan yang tinggi. Nah, kekeruhan ini akan menyebabkan fotosintesis juga tidak berjalan dengan baik. Sehingga beberapa koloni terumbu karang yang ada di muara itu menjadi mati karena sedimentasi yang tinggi juga. Nah, yang faktor karena alam ini contohnya dari pemangsaan terumbu karang oleh bintang laut. Ya, ini contoh dari kematian terumbu karang seperti itu. Nah, ada banyak beberapa contoh di mana terumbu karang menjadi rusak karena aktivitas wisata ya. Di Gili Trawangan itu dulu saya pernah ke sana itu cukup bagus sekali. Tapi kemarin saya ke sana tahun 2019 sebelum COVID, itu sudah banyak terumbu karang yang mati. Contoh yang lain di Phuket, Thailand, itu terumbu karang bisa dikatakan mati semua di sana karena sudah tidak lagi berwarna-warni seperti itu. Padahal mestinya dulu kan bagus mestinya dulunya. Sampai terkenal itu kan karena bagus. Nah, ini maka suatu perlu upaya untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Zona berikutnya adalah zona intertidal. Sebentar ini jalan nggak ya Mas PPT-nya? Halo? Jalan, Pak. Jalan ya? Ya sudah. Ya ini zona intertidal ini adalah zona di mana di kawasan pesisir intinya di sini. Jadi ini mempunyai kandungan nutrien dan oksigen terlarut yang cukup tinggi. Karena apa? Karena ada pergantian pasang surut. Jadi model pasang surut itu ada dua macam ya. Yang pertama sekali pasang, sekali surut dalam 24 jam. Tapi ada yang dua kali pasang, dua kali surut dalam 24 jam. Di mana zona intertidal ini biasanya berpasir atau berbatu ya. Anda ke pesisir itu kan kebanyakan juga pasir. Tapi ada juga pesisir yang berbatu. Nah, beberapa kelompok hewan yang ada di zona intertidal ini cukup banyak karena memang karena DO-nya cukup tinggi, nutrien cukup tinggi sehingga dia banyak jumpai di sini. Dari kelompoknya krustase, kemudian kerang, cacing laut, kemudian ada landak laut, ada namanya bintang mengular dan sebagainya. Nah, contoh yang paling mudah ditemui untuk
keanekaragaman hayati di zona intertidal, kalau pernah mengunjungi Pantai Krakal dan sekitarnya di Gunung Kidul itu, dia pada jam 3 sore itu mengalami surut. Jadi air yang ada di pesisir itu akan surut sampai sejauh kurang lebih 1 kilometer, 500 meter sampai 1 kilometer. Nah, di situ terciptalah kubangan-kubangan air yang di situ terjebak ikan-ikan laut. Kemudian berbagai biota tadi, landak laut juga ada, bintang mengular juga ada, nerisitin cacing laut juga ada. Jadi zona ini cukup apa istilahnya subur dan mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi karena di sini juga banyak dijumpai ganggang, alga dan juga berbagai tanaman laut lainnya. Zona keempat adalah zona bentik laut di mana terdiri dari dasar laut ini adalah sedimen ya. Sedimen di pesisir itu macam-macam juga, ada yang berupa pasir, batu atau bahkan lumpur. Nah, di sini tentunya juga karakteristik dari faunanya akan berbeda ya. Nah, kenapa ini menjadi penting zona pesisir ya, intertidal dan bentik? Karena di kawasan ini yang paling sering terjadi pencemaran. Jadi pencemaran yang diakibatkan dari ulah antropogenik ya, baik dari sektor industri, limbah domestik, sampah, itu akan membebani kawasan di zona intertidal dan zona bentik laut. Sehingga sering dipakai hewan-hewan di sini sebagai bioindikator atau diukur tingkat kandungan logam beratnya berapa pada kerang hijau, kandungan mikroplastiknya berapa pada udang, penait, kandungannya berapa pada ikan mugil atau belanak di sini. Jadi yang paling berat dia menerima beban pencemaran di zona ini. Padahal di zona ini justru yang paling subur keanekaragaman hayatinya. Jadi sesuatu yang ironis kalau melihat kawasan subur tapi justru terkena cemaran paling berat. Sehingga nanti menjadi ancaman bagi ekologi yang ada di kawasan pesisir tersebut. Yang kelima, zona estuari ini juga zona yang cukup subur, di mana di sini adalah muara dari air sungai. Di mana di sini terdapat berbagai nutrien yang nutrien tadi dibawa air sungai dari hulu ke hilir dan melarutkan berbagai mineral yang ada di sepanjang sungai tadi. Makanya kalau kita lihat di sungai estuari cukup banyak hewan yang ditemui juga. Dan karakteristik berikutnya adalah di estuari ini banyak terdapat sedimen berupa lumpur ya. Jadi tadi sama, perjalanan sungai tadi akan melarutkan beberapa partikel tanah selain mineral. Kalau di bagian hulu karena kecepatan arusnya tinggi ya, karena kemiringan gravitasi besar, maka tidak sempat diendapkan itu. Jadi kalau kita lihat sedimen di daerah hulu kan biasanya batu, kerikil, atau mungkin pasir di tengah, di bagian tengah. Lalu di bagian hilir, karena kecepatan arusnya sudah berkurang sehingga material-material tanah tadi terendapkan di situ. Dan ini menjadikan tanah yang subur di sini. Jadi banyak sekali hewan-hewan yang akhirnya menggunakan estuari sebagai tempat untuk berkembang biak atau bermigrasi. Karena apa ya? Karena makanan di sini cukup melimpah. Jadi bisa dipastikan nanti anak keturunannya akan cukup mendapatkan makanan alami ya. Kalau ini saya sedikit cerita, kalau ikan itu bertelur kemudian menetas menjadi larva ikan namanya, maka selama seminggu ikan tadi akan memakan cadangan telur ya. Jadi ada kuning telur itu sebenarnya cadangan makanan bagi ikan, bagi anak ikan. Nanti setelah cadangan telur habis, maka dia akan memakan makanan alami berupa zooplankton biasanya atau kelompok krustase kecil. Ada Daphnia, Artemia, Copepoda. Sehingga mereka milih di situ karena di situ banyak sekali zooplankton yang bisa dijadikan makanan oleh anak-anak ikan tersebut. Ada juga kelompok ikan yang bermigrasi, misalnya contohnya ikan salmon. Ikan salmon itu kan kalau mau berkembang biak dia menuju ke arah hulu.
Jadi dari laut dia naik melalui sungai sampai hulu, bertelur, induknya mati, anaknya menetas, dia kembali ke laut. Ini disebut dengan fenomena anadromus. Ada lagi fenomena katadromus, ini kebalikannya. Contohnya ikan sidat. Dia akan berkembang biaknya justru di laut. Kemudian anaknya, larvanya akan naik dari laut menuju ke bagian hulu sungai. Contohnya di Kali Progo itu banyak sekali sidat yang membesarkan diri di daerah Temanggung sana. Jadi jalur migrasi sidat adalah Kali Progo. Nah, secara ekologi bahwa ternyata ada beberapa bangunan manusia yang menyebabkan migrasi ini terganggu. Saat orang membuat cek dam untuk mengurangi dampak banjir lahar dingin, ternyata cek dam yang dibuat ini menghambat perjalanan si anak sidat dari pantai menuju ke hulu. Akhirnya mereka terhenti di situ karena tidak bisa berkembang menjadi besar, akhirnya menjadi mati di situ. Jadi perlu suatu kajian bagaimana kemiringan dari cek dam tadi agar masih bisa dilalui oleh larva dari sidat tadi. Jadi sebuah kajian multidisiplin lah antara teknik sipil hidrologi, perikanan, biologi untuk membuat bagaimana cek dam agar bisa masih dilewati oleh anak sidat. Nah, karena larva ini mengalami gangguan migrasi lewat Kali Progo, sehingga larva ini akhirnya memindahkan jalur migrasinya ke arah timur melalui sungai-sungai bawah tanah yang ada di Gunung Kidul. Jadi populasi sidat di hulu sungai Oyo itu sekarang banyak. Karena apa? Karena sidatnya pindah dari Kali Progo menuju ke sungai Oyo. Ini kan sebenarnya sebuah dampak dari kegiatan yang karena tidak tahu secara biologi ikannya sehingga menyebabkan berkurangnya populasi dari ikan-ikan tertentu. Ini contoh gambar dari sebuah estuarin. Dimana kalau kita lihat di sini terjadi berbagai endapan ya. Jadi endapannya ini cukup subur dan bisa membentuk yang namanya delta. Contoh pengendapan yang nyata adalah di Kali Brantas. Kali Brantas ini bermuara di Surabaya. Kemudian dia terjadi sedimentasi menjadi sebuah delta. Jadi ada daratan di tengah sungai tadi, sehingga menyebabkan sungainya terbelah menjadi dua. Sungai Brantas yang mengalir ke arah Surabaya menjadi Kalimas, Sungai Brantas yang mengalir ke arah Porong menjadi Kali Porong. Dan deltanya menjadi Kabupaten Sidoarjo. Makanya Sidoarjo ini sangat subur karena dia adalah tanah delta. Freshwater ekosistem sekarang. Jadi ada yang pertama danau, ini merupakan ekosistem yang lentik, tidak bergerak. Ukurannya berbagai macam. Yang jelas kalau danau, telaga, rawa, itu selalu terbentuk dari alam. Jadi tidak dibuat oleh manusia. Tapi kalau waduk, cek dam itu dibuat oleh manusia. Nah, danau juga macam-macam. Ada danau yang memiliki kadar garam tinggi ya. Jadi danau Rote di Pulau Rote itu justru danaunya terbagi menjadi dua masa airnya. Ada yang masa air bersalinitas tinggi, asin, ada yang tawar di situ. Termasuk juga kandungan oksigen dan nutrien akan sangat berbeda satu danau dengan danau lainnya. Hingga danau dibagi menjadi dua, yaitu danau oligotrofik, di mana nutriennya miskin, tapi kaya oksigen. Dan cenderung luas permukaan lebih kecil daripada danau eutrofik. Kalau danau eutrofik ini danau yang kaya nutrien dan justru sering kehabisan oksigen. Jadi karena pengkayaan bahan organik atau eutrofikasi, maka menyebabkan oksigennya menjadi berkurang. Contoh danau eutrofik ini Rawapening, ini contoh yang nyata. Oligotrofik banyak ya, danau-danau yang cukup besar dan danau ini kebanyakan kalau di Indonesia terbentuk dari aktivitas vulkanik ya. Ledakan sebuah gunung di masa purba itu menyebabkan cekungan yang terisi air yang menjadi danau. Contohnya Danau Toba di Samosir. Itu kalau ada manusia korbannya banyak banget tuh. Beberapa juta
atau miliar meter kubik yang terangkat ya tanahnya. Yang dekat dengan sini ada Telaga Sarangan di Gunung Lawu, itu juga danau terbentuk karena aktivitas vulkanik. Danau di Bali ada Danau Beratan, Danau Tembilang, Danau Batur, Kintamani itu semua karena aktivitas vulkanik. Nah, danau eutrofik ini adanya cekungan atau basin yang terisi oleh air dari berbagai inlet. Inletnya berupa anak sungai yang nanti akan mengumpul ya. Contoh danau seperti ini. Sungai dan anak sungai ini adalah sebuah ekosistem yang merupakan ekosistem yang mempunyai arus. Dari hulu ke hilir, arusnya terjadi karena apa? Perbedaan ketinggian. Makanya di daerah hulu itu mempunyai kekhasan dia arusnya tinggi. Jadi arusnya cepat, sehingga mengikis dinding sungai dengan kuat, maka bentuk penampang melintang sungai di hulu itu berarti V. Karena kecepatan arus yang tinggi mencapai itu. Kemudian substrat tadi saya sampaikan berupa batu atau pasir. Karena kalau lumpur, dia akan terbawa langsung ke bawah. Kalau batu kan berat. Nah, dari beberapa mata air menjadi anak sungai, nanti akan berkumpul anak sungai tadi menjadi sungai yang paling lebih besar dan mengalir ke hilir. Nah, seiring dengan kecepatan yang berkurang karena ketinggian tempat juga semakin rendah perbedaannya, maka kecepatan arus berkurang menyebabkan pengendapan beberapa sedimen di situ ya. Lumpur tadi mengendap di sini. Karakteristik hewannya juga berbeda. Mungkin dahulu ada beberapa larva serangga ya. Tapi mungkin jarang kalau ada cacing di situ. Sedangkan di daerah hilir karena lumpur banyak, maka cacingnya juga banyak. Nah, ini yang sering dipakai sebagai bioindikator. Kalau di suatu kawasan masih banyak capung yang ditemukan, itu berarti airnya relatif bersih. Karena capung ini metamorfosenya dia akan bertelur di air, menetas menjadi larva odonata di dalam air. Setelah beberapa saat, justru fase larva ini lebih lama daripada fase capung dewasanya. Nanti fase itu berubah menjadi capung, keluar, kawin, bertelur, siklusnya seperti itu. Jadi itu masih bagus. Tapi kalau di kawasan banyak dijumpai cacing tubifax, nah itu pertanda bahwa pencemaran sudah terjadi. Jadi larva capung tidak akan hidup pada kawasan yang tercemar. Tapi yang hidup adalah cacing-cacing dari tubifax tadi. Ini adalah contoh hewan yang bisa dipakai sebagai bioindikator. Ini kalau lihat gambar ini adalah sungai yang ada di kawasan hulu karena arusnya deras, ada batu-batuan. Yang ketiga tadi adalah lahan basah di mana habitat ini terendam air selama beberapa waktu dalam setahun. Contohnya adalah di rawa. Yang kedua, lahan basah ini merupakan rumah bagi komunitas invertebrata yang cukup beragam. Jadi ini juga cukup banyak kerangka hayatinya. Dan ini menjadi potensi pakan bagi berbagai jenis burung. Jadi burungnya juga banyak spesiesnya. Kemampuan lahan basah untuk membantu memurnikan air dan mengurai banjir yang tinggi ini menjadi salah satu manfaat bagi umat manusia. Ini contoh lahan basah ya. Mungkin banyak dijumpai di kawasan timur Sumatera, Kalimantan. Nah, lahan basah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cekungan dangkal. Terjadi dari pelakukan dataran tinggi sampai danau, terisi air hujan. Ada lahan basah tepi sungai. Ini sebenarnya dampak dari atau disebut dengan das ya. Das itu kalau tergenang banjir, naik. Kalau surut berkurang, nah itu lahan ini sebenarnya kan sebuah lahan basah yang ada di tepi sungai. Dan dialiri air banjir secara berkala. Yang jadi masalah adalah orang membangun rumah pada lahan basah tepi sungai ini. Nah, pada saat surut itu jadi tanah dibangun rumah. Nanti pas hujan ya jadi banjir. Nah, itu kan sebenarnya orang bikin rumah di kawasan banjir, di kawasannya sungai.
Yang ketiga lahan basah tepian terjadi di sepanjang pesisir danau besar dan lautan. Nah, ini mencakup sebuah kawasan yang cukup luas. Ini pada prinsipnya sama, yaitu sebenarnya ini adalah daerah sempadan kalau dalam istilah lingkungan ya. Sempadan itu adalah sebenarnya kawasan yang merupakan daerah peralihan dan tidak boleh dibangun di sini. Baik, ini adalah beberapa materi tentang ekosistem akuatik. Mungkin sebelum saya tutup, ini ruangannya sudah mau dikunci ternyata. Ada pertanyaan dari Mas Mbak semua, dipersilakan. Kalau tidak ada, kuliahnya saya tutup, Mas Khairul dan teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, untuk materi nanti saya kirimkan ke Pak Khairul. Selamat sore dan selamat berakhir pekan, Bapak Ibu semua. Terima kasih.